Halo, nama saya Ratna Lestari Budiani. Saya salah satu dosen dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan komitmen saya sebagai seorang dosen, dan juga menjelaskan RPKPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Saya sebagai seorang dosen berkomitmen untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, siap bekerja dan juga memiliki critical thinking yang baik. Untuk mencapai itu, saya melakukan beberapa, inovasi di dalam pengajaran dan juga saya memiliki komunikasi dua arah dengan mahasiswa dan di mana saya berharap mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari saya dan juga sebaliknya saya mendapatkan pengetahuan dari mahasiswa, sehingga saya harapkan mahasiswa pada ketika dia di luar daripada perkuliahan, terutama ketika masa dia bekerja, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik, mereka juga memiliki pengetahuan dan skill untuk mencari informasi yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu daripada mata kuliah yang saya PKPS yang saya ampu, yaitu berjudul Instrumentasi Medis. Di dalam mata perkuliahan ini kami memiliki 4 CPMK. CPMK pertama yaitu, mengenalkan tentang alat biomedis yang ada di rumah sakit dan bagaimana cara penggunaannya serta juga komponennya. Kemudian, blok kedua, yaitu CPMK kedua, kami membagi, beberapa topik menjadi, 3 bagian. Ini adalah bagian kedua, yaitu pengenalan terhadap instrumentasi 1D, kemudian blok berikutnya mengenalkan instrumentasi 2D, dan CPMK yang terakhir kami berharap, mahasiswa bisa dapat, berinovasi dan juga memahami bentuk luaran daripada instrumentasi yang sudah kami kenalkan dan juga mengenal sinyal-sinyal, yang, terekam sehingga berharap, ini menjadi trigger mereka untuk melanjutkan ke mata perkuliahan berikutnya yaitu, pengolahan sinyal dan juga pengolahan citra digital yang mana di dalamnya juga akan kami bahas terkait dengan, sinyal medis dan juga citra medis. Kemudian, ada 13 topik yang terbagi dari 3 modul besar yang kami ajarkan di dalam mata perkuliahan. Modul pertama yaitu perkenalan, di situ ada pengenalan instrumentasi medis, akan dijelaskan mengenai bagaimana karir dan bidang ke depannya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian, kami kenalkan terkait dengan anatomi tubuh, karena pada dasarnya instrumentasi medis akan bekerja dengan tubuh manusia. Kemudian ada biopotensial, kita akan mengajarkan bagaimana sebenarnya tubuh itu menyerap sinyal, tubuh itu memberikan sinyal dan bagaimana alat tersebut menyerapnya. Kemudian terkait dengan sensor yang digunakan, walaupun kami memiliki mata kuliahan terkait sensor, namun sensor di sini lebih spesifik kepada sensor dari alat-alat medis dengan karakteristik yang khusus juga. Kemudian kita pergi ke modul berikutnya yaitu pengenalan, instrumentasi 1D, di situ ada, elektrokardiogram, ada EEG untuk, perekaman otak, ada pengukuran tekanan darah dan juga sistem pernafasan, dan juga ada elektromiogram yaitu pengukuran otot. Kemudian modul berikutnya terkait dengan, instrumentasi medis 2D, kami mengajarkan terkait X-ray dan juga CT scan, serta pengenalan kepada kamera fundus. Untuk penilaian, ada beberapa komponen yang saya sebarkan dalam 1 semester perkuliahan untuk memenuhi 4 CPMK tersebut. Salah satunya adalah presentasi. Presentasi ini bisa dalam bentuk, tugas yang diberikan ataupun mereka, menemukan sesuatu inovasi di luar sana dan mau mereka bagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian ada kuis yang saya lakukan di akhir, perkuliahan sinkronus, ada ujian tengah semester, sebesar 30% dan juga ujian akhir semester, sebesar 30% dan juga yang terakhir ada project atau tugas, di mana mereka dapat memilih salah satu instrumentasi medis yang mereka sukai dan ingin mereka tekuni, dan mereka akan mencari informasi terkait itu, kemudian membagikan informasi tersebut kepada teman-temannya yang lain.
Eee, di dalam perkuliahan 1 semester saya membagikan kepada beberapa metode, salah satunya adalah sinkronus, kuliah tatap muka di dalam kelas. Di dalamnya kami biasa diawali dengan ice breaking, kemudian, penjelasan dan juga di dalamnya ada fokus group discussion sehingga teman-teman juga bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya untuk, topik yang kita bahas, kemudian juga ada presentasi. Dan berikutnya metode pembelajaran asinkronus, teman-teman mahasiswa akan di-trigger dengan bentuk video dan mereka harus, critical thinking terhadap, isu yang ada di dalam video tersebut dan mereka akan diskusikan bisa dalam bentuk individual maupun dalam bentuk grup. Dan yang terakhir adalah self pace. Di sini, saya memberikan waktu dan juga kesempatan teman-teman untuk mendalami kembali apa yang sudah mereka pelajari dan juga di situ mereka punya kesempatan untuk mengeksplor dari, sumber yang lain dan memvalidasi apa yang sudah mereka pahami dari sumber yang lain dan di kesempatan itu juga saya berperan untuk memvalidasi apa yang sudah mereka pahami. Jadi self paced bisa dalam bentuk, sesi yang mereka, melakukan sendiri namun juga ada sesi, berdiskusi dengan, dosennya juga. Saya harap dengan berbagai metode seperti ini, mahasiswa, antusias dalam melakukan perkuliahan tidak hanya, kuliah untuk, formalitas, tapi juga mereka tertarik dengan isu-isu yang ada, mereka juga mendalami isu-isu yang ada, serta komunikasi dan pembelajaran tidak dilakukan satu arah, namun dua arah antara saya dan mahasiswa. Dan berikutnya akan ada video terkait perkuliahan yang saya lakukan dengan beberapa mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini saya akan memulai permata kuliah kita instrumentasi medis. Sebentar, saya kesini biar kelihatan. Oke, perkenalkan nama saya Ratna Lestari Budiani. Em, saya akan mengampu mata kuliah ini bersama dengan Pak Budi Sumanto selama 1 semester ke depan. Dan sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, seperti yang tadi saya jelaskan, akan ada saya dan juga Pak Budi Sumanto yang akan mengajar di mata kuliah ini. Mungkin kami akan split into two section. Jadi 7 weeks pertama akan dengan saya, kemudian 7 week berikutnya dengan Pak Budi Sumanto. Di sini juga ada email kami berdua. Jika ada yang perlu kalian infokan kepada kami, kalian bisa mengkontak kami lewat email. Dan sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin sudah beberapa yang kenal dan sudah mengikuti mata kuliah saya sebelumnya. Nama saya Ratna. Saya eh, fokus research-nya di biomedical signal processing, medical instrumentation, dan juga e-health. Saya background-nya elektronika instrumentasi untuk bachelor-nya dan juga untuk master degree-nya saya ambil biomedical engineering. Kemudian sebelum kita mulai eh, perkuliahan, langkah baiknya kita juga mengetahui metode pembelajaran yang akan saya terapkan di semester ini agar teman-teman sekalian eh, tidak kaget kalau misalnya memang berubah-berubah setiap minggu. Jadi agar kalian juga tidak bosan melihat saya di kelas, teman-teman juga bisa eh, melakukan self pace, melakukan pekerjaan mandiri dan mengeksplor lebih jauh ide-ide teman-teman juga. Jadi ada beberapa metode metode pembelajaran yang akan saya lakukan untuk komunikasi. Sementara kita akan pakai link ini,
nanti akan saya share di PPT-nya sehingga teman-teman bisa copy dan bisa menuju ke link tersebut dengan key yang sudah saya siapkan. Kemudian metode belajarnya ada daring dan juga offline, face to face. Jadi kalau synchronize kita akan lakukan setiap 2 minggu sekali. Nanti jadwal akan saya koordinasikan dengan ketua kelas. Kemudian untuk asynchronous akan ada video penjelasan dari saya yang saya rasa mungkin tidak terlalu perlu untuk berdiskusi dan juga ada self pace yang saya harapkan teman-teman bisa explore sendiri ide teman-teman karena kita di bidang yang sangat dinamis ya jadi tidak tidak melulu dengan satu hal dan yang lainnya dan saya juga sangat berharap teman-teman juga bisa mengeksplor sendiri dan mungkin mengupdate ke saya apa yang teman-teman temukan jadi tidak hanya skupnya terbatas pada yang saya ajarkan saja gitu. Jadi kita saling untuk apa namanya? Saling memberikan informasi agar kita sama-sama bisa eh, apa ya? Bisa full of knowledge sampai 1 semester ke depan. Kemudian perihal absensi dan juga kegiatan perkuliahan, absensi akan saya masukkan manual. Terus kemudian semua kegiatan perkuliahan saya akan lakukan di jam perkuliahan, jadi tidak akan ada take home assignment atau yang lainnya. Jika saya meminta melakukan kuis ataupun tugas, akan saya minta dilakukan di jamnya atau di jam perkuliahan. Kemudian setiap minggu juga akan saya randomly berikan tugas ataupun kuis, jadi silakan standby selama jam perkuliahan. Kemudian sedikit banyak saja menjelaskan tujuan daripada mata kuliah ini, karena saya harapkan kita ada di kapal yang sama. Saya punya target, teman-teman juga punya target, dan target kita tuh inline dan sejalan gitu. Jadi saya mencapai apa yang saya capai, teman-teman juga punya capaian yang teman-teman setting sendiri di akhir perkuliahan. Jadi bukan hanya melulu terkait nilai, tapi juga teman-teman pengen mengetahui sesuatu dari mata kuliah ini juga. Terbagi CPMK-nya terbagi 4, jadi mengetahui secara keseluruhan tentang instrumentasi medis pada rumah sakit, komponen di dalamnya juga, kemudian mengetahui instrumentasi medis 1D, yaitu berupa sinyal yang kita rekam, jadi teman-teman sudah pernah melakukannya di rumah sakit, merekam semacam ECG atau EEG, kemudian yang CPM43 kita akan mengenalkan terkait instrumentasi medis 2D, semacam X-ray, kemudian dalam bentuk citra ya, semacam um, CT scan, kemudian ada MRI dan sebagainya, yang nanti dua dari CPMK 2 dan CPMK 3 bisa teman-teman teruskan ke signal processing. Yang signal processing 1D bisa ke signal processing saja, CPMK 3 bisa dilanjutkan ke pencitraan medis atau citra medis, pengolahan citra. Kemudian mahasiswa memahami bentuk luaran dari instrumentasi medis dan juga pengolahan signalnya. Jadi nanti si pengolahan signal akan ada di mata kuliahan yang berbeda, namun juga dikenalkan bagaimana bentuk datanya di mata kuliah ini. Jadi nanti kalian sudah mengetahui data profilnya seperti apa, dan kalian bisa punya ide untuk mengolahnya. Mungkin dengan kondisi ada penyakit tertentu, nanti akan diolah di mata kuliah pengolahan signal proses, pengolahan sinyal seperti itu. Kemudian course outline-nya ini biar agar kalian juga bisa membayangkan apa yang akan kita pelajari sampai akhir dari minggu pertama. Hari ini pengenalan, kemudian karena kita sama-sama engineering, sama-sama orang teknik, kita bukan orang medis, namun kita akan membuat inovasi terkait dengan medical. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui anatomi dulu. Jadi akan ada 1 minggu untuk kita pelajari anatomi dasar, kemudian biopotensial, bagaimana si sinyal dalam tubuh itu bisa tertampil dalam bentuk electrical version, kemudian ada sensor dan transducer yang dipakai,
Kemudian kita masuk ke dalam satu persatu alatnya. Jadi saya akan buat modulnya itu berdasarkan alat, mulai dari ECG, kemudian um, EEG, kemudian pengukuran tekanan darah pakai spirometer ya. Kemudian pernafasan, ada ventilator, kemudian ada EMG, pengukuran otot, kemudian ada EMG, dan seterusnya nanti ada yang 2D, ada X-ray, CT scan, dan juga kamera fundus. Kamera fundus itu untuk mata. Kurang lebih seperti itu. Dan kita ada ujian, presentasi juga. Silakan standby dengan presentasi yang sudah saya diskusikan dengan Pak Budi. Silakan teman-teman untuk mencatat dan memastikan teman-teman bisa mencapai nilai yang teman-teman harapkan. Dan ini buku referensinya, tidak usah saya bahas. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan akan saya upload yang ada PDF-nya sehingga bisa langsung dibaca tanpa harus mencari lagi. Kita akan mengacu pada eh, buku-buku tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait eh, perkuliahan yang akan kita jalani, atau boleh saya lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan dulu. Jadi tujuan saya harap teman-teman di sini bisa tertarik, bukan tertarik ya. Jadi di Indonesia teknik biomedis itu masih cukup baru. Baru mungkin kalian sudah sering dengar, tapi kalau menurut saya masih baru karena developmentnya itu mungkin butuh puluhan tahun dibanding negara lain yang sudah settle. Jadi jika kita punya inovasi alat medis itu sebenarnya sampai dia bisa dipraktekkan ke rumah sakit, di attach ke human body, itu mungkin butuh usia sekitar 15 sampai 20 tahun. Namun kalau kita lihat lagi, oh selama itu eh, kenapa nggak seperti instrumen yang lain, pengukuran yang lain yang lebih cepat? Karena kita mengukur manusia. Jadi safety-nya juga harus diukur, segala macamnya harus diukur sampai memang harus dipasang ke manusia. Bisa dipasang manusia dan precise seperti itu. Eh, Biomedis sebenarnya luas, namun untuk mata kuliah kita akan lebih ke pengukuran. Pengukurannya seperti apa, komponennya seperti apa. Jadi learning outcome kita adalah itu. Jadi teknik biomedis itu sebenarnya multidisiplin, dari medis dan juga dari kita teknik. Kemudian pada dasarnya medis tidak bisa berdiri sendiri tanpa alat. Jadi kalau zaman dahulu, kalau kalian tahu, mungkin kalian baca sejarah dan bagaimana sebenarnya ilmu-ilmu medis itu tercipta adalah dengan membelah orangnya langsung. Apakah kalian tahu? Jadi untuk mengetahui bagaimana cara kerja jantung, kalau sekarang kita pakai ECG, diukur, yang mungkin Vina tahu ya, ukur detak jantung, kemudian lihat sinyalnya seperti apa. Kalau zaman dulu, kira-kira gimana orang mengukur dan mengetahui kerja jantung? Ada yang tahu? Enggak. Caranya adalah orangnya hidup-hidup dibelah, dadanya dibelah, dan mereka masih hidup. Kemudian kalau ada yang tahu elektrod, elektrod yang dipasang untuk ECG, tahu kira-kira kalau dadanya dibelah, elektrodnya dipasang di mana? Di jantungnya Di langsung. jantungnya. Betul, di jantungnya langsung. Jadi bagaimana buku-buku medis itu tercipta? Jika teman-teman pinjam mungkin di library ada buku medis, coba lihat gimana caranya mereka bisa melihat komponen jantung itu terdiri dari berapa chamber, terus gimana darahnya itu masuk ke jantung ini, ke bilik itu, dan akhirnya ke seluruh tubuh. Di tahun 1960-an, mereka membelah sendiri si tubuh manusia dalam keadaan hidup. Karena jantung, kalau kita membelah mayat yang sudah mati, kan jantungnya tidak bergerak. Jadi gimana kita mempelajari? Berbeda dengan hal yang lain yang misalnya mempelajari apa yang tidak harus bergerak, mempelajari
daerah pencernaan misalnya. Itu bisa dalam keadaan sudah tidak ada nyawanya. Tapi kalau jantung kan nggak bisa ya. Jadi begitulah cara orang zaman dahulu mempelajari dan mengetahui bagaimana cara kerja tubuh. Tapi kalau sekarang nggak mau kan? Mungkin ada beberapa yang sekarang tertarik untuk ngoprek-ngoprek ECG, apakah mau mengambil datanya dengan cara membelah diri? Nggak mungkin kan? Itu kenapa? Itu kenapa teknik biomedis ini tercipta. Karena hal seperti itu etikanya nggak ada. Coba nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Tidak ada etikanya. Kita tidak menjunjung human rights. Ngapain kita cari ilmu, tapi kita harus ngelukain orang lain kan ya gitu. Terus gimana dong caranya kalau kita ngebelah tubuh orang gitu? Nah, zaman dulu lagi ada namanya invasif. Jadi cara ngukurnya itu ditusuk. Ditusuk which is langsung dimasukin kabel-kabelnya ke dalam tubuh. Jadi dibelah enggak, tapi kabelnya dimasukin. Masih enggak make sense juga karena itu juga melukai ya. Dan akhirnya berkembang 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 sekarang banyak namanya non invasif. Ada yang tahu non invasif apa? Apa kira-kira non Eh, invasif? yang tidak masuk ke tubuh manusia langsung itu Bu. Paling kayak melalui Exactly. sentuhan kulit. Exactly. Jadi riset berkembang, bayangkanlah segitu panjangnya perjalanan akhirnya ECG simple yang kalian gunakan itu akhirnya hanya ditempel. Kita hanya butuh gel, kita hanya butuh elektrod, terus kemudian ditempel, bisa kita ukur gitu kan. Ternyata alat tersebut juga bisa deh kita apa namanya kita pakai untuk diagnosa. Oh ternyata tidak perlu membunuh dan segala macam agar bisa memahami bagaimana anggota tubuh kita bekerja. Jadi that's where we are. Disitulah kita sedang bekerja. Dan apakah ke depannya masih nggak ada perkembangannya, Bu? Masih banyak. Contohnya misalnya, mungkin kalau ECG sudah lebih cepat ya. Misalnya kalau kalian tahu X-ray, ada yang pernah X-ray di sini? Apa nggak tahu X-ray? Atau belum pernah X-ray? Kalau ronsen ronsen Ya, gigi itu termasuk X-ray nggak Bu? Oh, iya, oke. sama. Kira-kira berapa lama durasi nggak boleh X-ray lagi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita boleh X-ray berapa kali sekian waktu? Ada yang tahu? Nggak pernah dikasih tahu Bu kalau setiap ronsen atau apa. Wah, astagfirullah harusnya tahu. Karena radiasi itu nanti tersimpan di dalam tubuh kalian. Jadi X-ray itu dia pakai radiasi agar terciptalah foto yang tak seberapa itu ya. Maksudnya fotonya itu hanya hitam putih, tapi memang sangat mendukung dalam diagnosis. Misalnya kalian punya patah tulang atau apa. Tapi itu tidak boleh dilakukan lebih singkat dari 6 bulan. Karena kita harap radiasinya sudah keluar dulu dari tubuh. Nah, terus bagaimana kalau orang yang punya penyakit yang harus multiple X-ray? Gimana kalau misalnya dia harus X-ray berkali-kali? Apakah eh, apa namanya boleh? Kalau urgensinya tinggi, boleh. Tapi kalau urgensinya nggak tinggi, lebih baik tidak. Maka perkembangan X-ray ke depannya adalah mengurangi radiasi tersebut. Jadi kita kayak untuk teknik biomedis ini tidak akan berhenti, entah sampai kapanpun. Jadi mungkin nanti di zaman depan, mungkin Gustiar atau mungkin Vina menciptakan ECG jarak jauh. Nggak usah nempel lagi, dulu dibelah, kemudian ditusuk, kemudian ditempel, sekarang udah bisa remotely misalnya, pakai Bluetooth. Who knows kan, kita nggak tahu. Mungkin nanti zaman anak-anak kalian udah nggak perlu ke rumah sakit lagi, jantung itu sudah bisa direkam dari rumah sendiri. Who knows, kita nggak tahu. Jadi teknik biomedis itu posisi kita itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan medis ke depan karena faktor macam-macam ya. Kita butuh cepat, kita butuh aman, kita butuh nyaman, kita butuh dan yang lainnya gitu. Jadi krusial sekali. Kemudian, nah kalau kalian dengar teknik biomedis di luar sana, terutama di negara-negara yang sudah develop betul, itu luas sekali. Kita di mana? Kita di yang warna biru itu tuh, electrical engineering. Kita ada di situ. Kita ada di situ electronics, robotics. Robotics itu ada beberapa teknik biomedis itu yang eh, mengembangkan. Kalian pernah tahu bedah jarak jauh? Ada yang tahu bedah jarak jauh? Jadi nanti saya
Misalnya saya dokter bedah, saya bedah di sini, pasien saya ada di rumah sakit gitu. Dan di rumah sakit itu ada robot yang seperti tangan saya dan itu jauh lebih precise dan less error. Jadi termasuk robotics juga, signal processing, image processing. Tapi juga ada yang lain, misalnya kayak clinical professional itu sebagai orang yang memasangkan alatnya di rumah sakit. Itu lain lagi. Kita khusus ke bagian instrumentasi aja, tapi kalau clinical lebih ke klinis. Jadi luas sekali ya, nggak cuma satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita masuk ke instrumentasi biomedis. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau pengen tahu sebenarnya karir kita ke depan bagaimana sih kalau misalnya kita mendalami biomedis itu sendiri? Barangkali ada yang tertarik, kira-kira prospek karirnya seperti apa ya, Bu, untuk ke depannya? Boleh Bu, gimana tuh Bu? Kira-kira misalnya Vina tertarik kemana? Mengembangkan alat atau apa? Kan banyak nih. Hmm, sebetulnya kalau sejauh ini belum ada bayangan sih Bu. Hmm.